Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala ilaina afdhala rusuli wa syara'a lana a'dhama syara'i dini wa anzala ilaina afdhala kutubi wa akramana bi syafa'ati khairi khalqih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Polo Arek TV, jumpa lagi di program Titian. Sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu yang paling kita dambakan adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kebaikan yang kita lakukan, pasti harapan kita puncaknya adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi fakta di lapangan, antara harapan dengan upaya, dengan ikhtiar yang kita lakukan, itu seringkali tidak sebanding. Ikhtiar kita ada limitasinya. Usaha kita ada limitasinya, terbatas. Sementara harapan kita adalah dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ini butuh perjuangan yang luar biasa untuk menggapai cinta Allah. Tapi karena ikhtiar kita ada limitasinya, terbatas, Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang memberikan satu bypass, jalan pintas untuk kita itu dicintai Allah. Di surah Ali Imran ayat 31, Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Qul, Muhammad, katakan kepada umatmu, jika mereka mengaku mencintai Allah, mengklaim diri mencintai Allah, dengan sekian ikhtiar ibadahnya, dengan sekian usaha ia melakukan kebaikan, fattabi'uni, katakan, suruh ikut aku, suruh ikut kamu, umat. Bilang sama umatmu, wahai umatku, jika kalian mengklaim diri mengaku mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ikutilah aku. Polo, artinya apa? Artinya, untuk supaya dicintai Allah, kita diperintahkan mengikuti baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi teramat sempurna untuk diikuti. Garansinya apa sih? Kalau ikut sama Kanjeng Nabi, ittiba' Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, garansinya tadi, yuhibbukumullah, maka Allah pasti akan mencintai kalian. Garansi pertama. Garansi kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah menjamin akan mengampuni dosa-dosa kalian semuanya. Mengikuti Rasulullah dapat dua jaminan. Satu, dicintai sama Allah. Kedua, diampuni dosa-dosa Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tetapi kan baginda Nabi terlalu sempurna untuk kita copy paste kepribadian beliau. Dari sekian karakter Nabi yang mulia ini, mungkin hanya sekian persen yang bisa kita ikuti. Apakah garansi itu masih berlaku? Ya. Karena Allah tidak memberikan syarat mengikuti total. Yang penting terus ada upaya mengikuti baginda Nabi segala aspek kehidupan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk memudahkan apa saja yang kiranya bisa kita teladani dari sosok baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surah At-Taubah, akhir surah At-Taubah, ada beberapa karakter baginda Nabi yang disebutkan di ayat itu. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang utusan dari jenis kalian, manusia, yang mana dia adalah azizun 'alaihi ma 'anittum. Karakter baginda Nabi pertama, azizun 'alaihi ma 'anittum. Apa itu azizun 'alaihi ma 'anittum? Kedua, harisun 'alaikum. Apa itu harisun 'alaikum? Ketiga, bil mu'minina ra'uf. Apa itu bil mu'minina ra'uf? Yang keempat, rahim. Apa itu rahim? 4 karakter mulia baginda Nabi yang tersebutkan di ayat itu akan kita kupas setelah ini. Jangan kemana-mana, tetap di Titian Arek TV. Baik, boleh kita lanjutkan. Jadi ketika kita berupaya, berikhtiar untuk ittiba'u Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk mencoba mengcopy paste akhlak baginda Nabi, itu kan kita dapat 2 reward. 1, dicintai sama Allah. 2, itu kita diampuni dosanya oleh Allah. Baginda Nabi teramat sempurna untuk di copy paste keseluruhan. Makanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Ummul Mukminin, wahai ibu orang mukmin, bagaimanakah akhlak baginda Nabi?" Dijawab sama beliau, "Kana khuluquhul Quran." Akhlak baginda Nabi itu ya Al-Quran. Al-Quran berjalan itu ya Nabi itu. Maka kita harus kembali ke Al-Quran. Kita cari, kita cermati ayat-ayat mana yang di situ terdeskripsi tentang akhlak baginda Nabi. Dan tadi di surat akhir surah At-Taubah tersebutkan ada 4 karakter baginda Nabi. Pertama adalah azizun 'alaihi ma 'anittum. Azizun 'alaihi ma 'anittum ini adalah bahwa baginda Nabi itu selalu di depan ketika umatnya perlu bantuan.
Azizun secara etimologis itu berarti perkasa. Nabi itu perkasa dan selalu ingin memastikan rasa aman umat beliau. Beliau selalu memikirkan bagaimana cara memastikan umatnya itu tentram, nyaman, aman di saat perang. Beliau di depan, memberikan rasa aman. Di saat kelaparan, beliau juga ikut kelaparan. Azizun alaihi ma anitum, perkasa. Ini bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Saat sendiri, kita harus mampu merdeka dalam mengambil sikap. Karena banyak sekali pemuda-pemudi hari ini itu kehilangan jati diri dan efeknya tak mampu mengambil sikap dalam mengarungi samudra kehidupan. Aziz itu kita bisa aplikasikan dalam hidup saat sendiri, harus mampu bersikap. Ketika nanti sudah menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga, maka juga harus mampu bersikap sebagai semestinya seorang suami. Ketika sudah menjadi sosok ibu, maka juga harus mampu bersikap menjadi seorang ibu. Tidak lagi seperti ABG. Itu aplikasi aziz dalam kehidupan. Yang kedua adalah harisun alaikum. Harisun alaikum, kalau dalam tafsir Al-Jalalain, Nabi itu sangat peduli dengan umatnya. Baginda Nabi itu sangat peduli, ya opo carane umatku iki selamat kabeh. Ya opo carane umatku iki mlebu surga kabeh. Dan itu beliau buktikan beberapa kali. Pertama saat Isra Mi'raj. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah Subhanahu wa taala, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Dalam kitab Al-Mi'raj Ad-Dardiri dan tersebutkan dalam beberapa hadis, Nabi mengucapkan salam kepada Allah dengan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu. Segala pujian, segala kebaikan, segala pujian kebaikan lillah, hanya untuk panjenengan ya Allah. Dijawab sama Allah, assalamu alayka ayyuhan nabi, salam sejahtera untukmu wahai Nabi. Nabi langsung melanjutkan salam Allah dengan kata-kata assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Salam sejahtera untuk kami juga ya Allah dan hamba-hamba Engkau yang saleh. Seolah Nabi tidak berkenan didoakan secara private sama Allah. Allah menjawabnya kan assalamu alayka, salam sejahtera untukmu Nabi, khusus Nabi. Lalu Nabi meneruskan assalamu alayna, ya Allah, seolah-olah jangan hanya saya yang diselamatkan. Nah, kami, kita, seluruh umat alam semesta, wa ibadillahi salihin, terkhusus hamba-hamba Allah yang saleh. Itu haris, bahwa Nabi itu sangat peduli terhadap keselamatan umatnya. Itu kita adopsi, kita aplikasikan dalam hidup. Jika kita masih sendiri, ya kita juga harus peduli terhadap masa depan.
merancang, dan seterusnya. Ketika kita sudah menjadi kepala keluarga, kita juga harus serius peduli terhadap kesejahteraan keluarga. Ketika kita nanti ditakdir menjadi kepala daerah, atau misalkan gubernur, atau pejabat, atau presiden bahkan, ya tetap harus peduli terhadap kesejahteraan mereka-mereka yang di bawah kepemimpinannya. Baik, boleh kita lanjutkan. Berikutnya ada 2 karakter tersisa di akhir surah At-Taubah itu, yaitu bil mu'minina ra'uf, karakter ketiga, dan rahim yang keempat. Bagaimana sih cara mengaplikasikan ra'uf dan rahim ini dalam kehidupan sehari-hari? Tetap di Titian, jangan kemana-mana. Baik, boleh kita lanjutkan. Ada 2 karakter tersisa di akhir surah At-Taubah. Yang ketiga adalah bil mu'minina ra'uf. Terhadap orang-orang yang beriman, baginda Nabi itu ra'uf. Ra'uf, kalau dalam kitab tafsir Al-Jalalain, ay syadidur rahmah. Baginda Nabi itu kasih sayangnya luar biasa sekali. Apalagi terhadap orang yang bersama-sama beriman, luar biasa sekali. Itu baginda Nabi. Kasih sayang ini tuh termanifestasikan atau dikisahkan di beberapa kitab sirah itu dalam satu momentum saat baginda Nabi hijrah ke Taif, kemudian disambut dengan lemparan batu sampai tanggal gigi beliau, malaikat Jibril datang menawarkan bantuan. Nabi, kalau panjenengan mengizinkan, saya akan perintahkan malaikatul jibal, malaikat penjaga gunung, untuk menghantam para penduduk Taif semuanya. Apa jawab Nabi Bolo? Tidak. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menengadah berdoa, Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, mohon tunjukkanlah, mohon beri hidayah umatku, karena sesungguhnya mereka itu tidak tahu. Coba seandainya bayangkan Bolo dapat bantuan dari malaikat Jibril, gak kesuwen. Mumpung iki oleh bantuan teko malaikat Jibril, tebas saja malaikat Jibril. Tapi baginda Nabi tidak begitu. Itu kepada orang yang menyakiti beliau loh. Kayak ngono sayangnya. Apalagi kepada sesama beriman. Artinya kepada umat-umat beliau yang beriman ini, wah, lebih sayang lagi baginda Nabi. Lebih sayang lagi. Ketika dilanda kelaparan, saat perang Khandaq, persiapan menggali parit, baginda Nabi ya paling lapar di antara sahabat-sahabat yang lain. Itu Ra'uf, sangat sayang. Sangat sayang. Syadidur rahmah. Nah, ini bisa kita teladani dan kita aplikasikan dalam hidup, Bolo. Terhadap siapapun, kita usahakan untuk selalu sayang. Sayang dalam porsinya tentunya, Bolo. Ojo kuwabe misalkan, ono wong ayu disayang kabeh, ya bukan begitu maksudnya, Bolo. Sayang secara proporsional. Berikutnya adalah rahim.
Rahim itu kasih sayang baginda Nabi lebih ke sisi ruhani. Kalau Rauf itu kasih sayang yang lebih identik dengan sisi-sisi materialistis. Kalau Rahim itu kasih sayang yang lebih ke urusan-urusan yang bersifat ruhani. Semisal begini, ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak berpulang ke rahmat Allah, dalam hadis sahih kitab Sahih Bukhari, malaikat Jibril diperintahkan sama Allah, Jibril sampaikan kepada Muhammad, mau milih surga yang mana? Siap ya Allah. Ya Rasulullah, Assalamualaikum. Baginda Nabi, saya menyampaikan salam Allah. Panjenengan monggo memilih surga yang mana? Apa jawab Nabi? Umatku yo opo Bril? Coba bayangkan. Baginda Nabi sama sekali tidak tertarik ketika malaikat Jibril menyampaikan, Nabi, panjenengan silahkan, monggo mau masuk surga yang mana? Nabi malah bertanya, umatku nanti bagaimana? Jibril. Baik Nabi, saya sampaikan. Kembali lagi malaikat Jibril, Nabi, Allah memberikan garansi bahwa surga tidak akan dibuka untuk yang lain sebelum umat panjenengan memasuki terlebih dahulu. Rahim itu Nabi. Rahim itu kasih sayang yang lebih bersifat rohani, termasuk syafaat. Anugerah yang Allah berikan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berupa syafaat itu juga dalam rangka rahimnya Nabi, sayangnya Nabi secara rohani untuk umatnya. Beliau nanti gunakan syafaat ini untuk kelak di yaumul hisab. Beliau mensyafaati umat-umatnya sallallahu. Maka bolo rahim sayang secara ruhani bisa kita aplikasikan dalam hidup. Berikan porsi perhatian untuk ruhani kita. Ojo kok mikir yo opo mangan enak yo opo turu nyenyak yo opo macak sing ganteng sing ayu yo. Beri perhatian untuk kualitas rohani bolo sekalian. Ketika menjadi seorang ayah, bolo juga harus memikirkan pendidikan agama untuk putra-putri. Pendidikan agama untuk istri tercinta. Syukur-syukur bolo mampu mengajarinya sendiri. 4 karakter baginda Nabi. Aziz, menciptakan rasa aman. Haris, sangat peduli terhadap keselamatan. Rauf, kasih sayang, kecukupan secara materi. Rahim, kasih sayang rohani, mendoakan saudara, mendoakan ayah ibu, mendoakan semua. Semoga dengan 4 ini bolo kita mendapatkan reward entah berapa persen, dicinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barokah ittiba Rasulillah. 4 karakter ini semoga bermanfaat.
Sampai jumpa kembali di program titian berikutnya. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Are TV